Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatih wa ridwanih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Darul Ulum Muncar, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri Darul Ulum Muncar, seluruh peserta didik SMK Negeri Darul Ulum Muncar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya iman, Islam, dan ihsan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, kita senantiasa bisa termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Masih semangat puasanya? Mudah-mudahan senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Namun, apakah kita tahu tujuan utama puasa di bulan Ramadan? Banyak orang yang berpuasa hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Banyak orang yang berpuasa hanya ingin dikatakan, oh saya loh berpuasa. Ada tidak? Mungkin adik-adik emak yang masih punya niatan demikian, tujuan demikian, mungkin perlu diperbaiki ya. Kita belajar bersama-sama. Banyak orang yang berpuasa hanya karena ya memang saya pengen puasa. Karena sudah bulan Ramadan ya saya puasa. Nah, dengan ini mari kita belajar bersama. Apa sebenarnya tujuan puasa di bulan Ramadan? Tujuan yang utama disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut kita bisa pahami bersama bahwasanya esensi tujuan utama daripada berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Apakah takwa itu? Ada yang tahu? Sejatinya takwa adalah kesadaran, keinsafan seorang hamba
untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Maka di sini tujuan utama melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjadi pribadi yang bertakwa. Nih, jadi yang tadi niatannya hanya untuk disebut orang puasa atau hanya menahan lapar dan dahaga saja atau hanya mengikuti teman-temannya puasa, saya juga ingin ikut puasa. Nah, jangan, sekarang diperbaiki niatnya. Kita fokus pada tujuan utama, yaitu ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, itu tujuan yang pertama. Lantas tujuan yang kedua apa? Tujuan yang kedua adalah memperbanyak syukur. Nah, dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, akan tetapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmat, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, dari sini kita tahu dengan wasilah atau dengan kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan dahaga. Ketika kita berbuka, terasa nikmat apa tidak? Nikmat kan? Sangat indah dan sangat bahagia. Rasanya kalau diungkapkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu, kalau katanya ada kupu-kupu yang menari-nari di dalam perutnya, rasa bahagia yang luar biasa. Nah, ini menimbulkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan juga mungkin kita bisa menambahkan rasa empati, kasih sayang kita terhadap sesama. Karena dengan wasilah puasa ini kita belajar mengetahui kalau kita biasanya setiap hari makan, minum sepuasnya misalkan, dan kita sudah ajek ya, atau kebiasaan satu hari makan 3 kali, itu makan wajib, bukan jajannya, bukan nyemilnya, nah, dan lain sebagainya. Tapi coba kita pikirkan, kita bayangkan orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung. Terkadang satu hari tidak makan sama sekali. Terkadang mereka masih bingung dengan pekerjaan, bahkan tidak mempunyai tempat tinggal. Sehingga untuk makan, minum pun juga susah. Tidak jarang sehari itu menahan lapar, bahkan berhari-hari tidak makan. Maka dengan wasilah puasa ini, kita berupaya menumbuhkan rasa syukur kita dan juga rasa empati kita kepada sesama. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita bisa membantu saling menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan. Itu tujuan yang kedua. Kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ disebutkan bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang memang mampu melaksanakan dan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena tujuannya apa? Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan rasa syukur. Lantas tujuan selanjutnya apa? Yang ketiga adalah mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri untuk beribadah kepada Allah. Karena kita tahu rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5 dan itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di sini disebutkan bahwasanya dasar fondasi Islam itu ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, kalau di sini disebutkan yang keempat adalah haji, dan yang terakhir adalah menunaikan puasa atau melaksanakan puasa. Dari sini kita tahu bahwasanya
Dengan puasa Ramadan, kita bisa mendisiplinkan diri, mengikuti perintah Allah dengan menjalankan rukun Islam. Selanjutnya, tujuan utama untuk puasa Ramadan adalah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman, dengan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapus, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Yang terakhir, tujuan utama untuk puasa Ramadan adalah memohon Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Karena kita tahu ketika bulan Ramadan pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Nah, siapa yang pengen masuk surga? Insya Allah semuanya pengen masuk surga ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, semua yang mendengarkan di sini, termasuk ahlul jannah, termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kelak masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Dari beberapa tujuan ini adik-adik bisa belajar, kita semua belajar bagaimana kita memperbarui niat kita. Jangan hanya niat puasa ikut-ikutan, atau jangan hanya niat puasa karena kita pengen dilihat kalau oh dia puasa dan lain sebagainya. Tapi kita niat puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah, untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk hamba Allah yang bertakwa, yang diberikan jalan kebenaran sehingga kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Undur ma qala wala tangdur ma qala. Lihat dan perhatikan apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.